Halo, selamat pagi semuanya. Semoga sehat. Kita akan kembali dengan pokok bahasan penjurnalan akuntansi di SKPD dan PPKD. Yang pertama, Ibu ingatkan kembali adalah mengenai jenis-jenis akun yang ada di akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama itu adalah aset, yang kedua kewajiban atau utang, yang ketiga adalah ekuitas, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima belanja, yang keenam adalah transfer, dan yang ketujuh adalah pembiayaan, dan yang kedelapan adalah pendapatan LO atau laporan operasional, yang kesembilan adalah beban. Terus basis yang digunakan untuk pencatatan akuntansi adalah yang pertama Ibu ajarkan, sudah pernah Ibu ajarkan yang pertama sekali, bahwa basis yang digunakan di dalam akuntansi keuangan pemerintahan daerah itu ada dua. Yang pertama adalah basis kas, yaitu pendapatan dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah. Sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum atau kas daerah. Dan yang kedua adalah basis akrual. Basis akrual itu adalah pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, atau ada akun-akun yang ada di neraca. Dalam basis akrual, semua transaksi dicatat pada terjadi, tidak hanya pengeluaran dan penerimaan kas, termasuk juga utang dan piutang. Jadi beda dengan basis kas. Kalau tadi di basis kas adalah jika uang diterima atau dikeluarkan, itu adalah pencatatan dengan basis kas. Sedangkan kalau dia basis akrual, semuanya pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, terus tidak hanya pengeluaran dan penerimaan kas, tetapi termasuk utang dan piutang. Oke, berikutnya jenis-jenis jurnal dalam lembaga pemerintahan daerah. Ada dua jurnal, yaitu jurnal finansial atau jurnal LO, dan jurnal anggaran atau LRA. LO itu adalah laporan operasional, sedangkan LRA itu adalah laporan realisasi anggaran. Di dalam jurnal finansial itu ada yang dicatat adalah akun-akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban atau nomor akun. Nomor akun yang ada di LO atau finansial itu adalah nomor 1, itu aset, nomor 2 itu kewajiban, nomor 3 ekuitas, nomor 8 adalah pendapatan LO, nomor 9 adalah beban. Ini beban ya. Nah, sedangkan yang dicatat dalam jurnal anggaran atau LRA, yaitu untuk mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas. Nomor atau dengan kata lain, nomor akun yang dicatat ke jurnal LRA itu adalah 4, 5, 6, dan 7. Ini juga udah pernah Ibu ajarkan atau Ibu jelaskan mengenai saldo normal ya. Saldo normal ini harus kamu tahu karena berhubungan dengan jurnal ya. Saldo normal jika dia aset kan bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah debit. Sedangkan kewajiban bertambah di kredit, berkurang debit, saldo normalnya adalah di kredit. Ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya itu adalah di debit. Sedangkan pendapatan LO itu bertambah di kredit dan berkurang di debit, dan saldo normalnya itu adalah di debit. Terus pendapatan LRA bertambah di kredit, berkurang di debit, sedangkan saldo normalnya adalah di kredit. Sedangkan belanja itu sama dengan biaya ya, sama. Belanja bertambah di debit, sedangkan berkurang di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, dan penerimaan pembiayaan bertambah di kredit dan berkurang di debit.
Ini sama waktu dengan di akuntansi keuangan juga ada, hanya di sini yang ada adalah pendapatan LO, belanja, LRA itu LO itu yang ada akun-akun yang asing dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini harus dihafal ya. Terus ini ada kosakatanya, glosariumnya ya. Ini juga harus dihafal karena kita nanti memakai istilah. Kita tidak melakukan kepanjangannya karena terlalu panjang. Kalau ini di jurnal agak panjang. Jadi kita memakai singkatan-singkatan. PPKD itu pejabat pengelola keuangan daerah. Sedangkan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, LO, laporan operasional, LRA itu laporan realisasi anggaran, SPP, surat permintaan pembayaran, SPM itu surat perintah membayar, SP2D, surat perintah pencairan dana, UP, uang persediaan, GU, ganti uang, TU, tambah uang, Silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran, RK itu rekening koran, SAL itu saldo anggaran lebih. Jadi ini semua akun-akun masih ada lagi, tapi hanya ini yang Ibu tuliskan di sini, nanti bisa kamu cari di Google. Inilah kosakata atau glosarium yang ada yang sering dipakai di lembaga instansi pemerintahan. Dan ini juga harus dihafal karena kita memakai singkatan, bukan memakai kepanjangan-panjangan ya. Oke, ini Ibu jelaskan dulu transaksi antara PPKD dan SKPD ya. Transaksi antara PPKD dan SKPD itu dicatat menggunakan resiprokal. Resiprokal itu adalah timbal balik ya, timbal balik dari PPKD ke SKP dan SKPD ke PPKD. Rekening koran PPKD merupakan akun ekuitas di SKPD. Rekening koran SKPD merupakan akun aset di PPKD. Jadi ada resiprokal, timbal balik. Rekening koran PPKD setara dengan ekuitas dana. SKPD adalah cabang dari pemerintahan daerah tidak memiliki ekuitas sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dari pemerintahan daerah melalui mekanisme transfer. Ya, jadi istilahnya ini PPKD adalah pusatnya. Jadi kalau SKPD itu adalah cabangnya. Jadi SKPD itu adalah cabang dari pemerintahan daerah, tidak memiliki ekuitas sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dari pemerintahan daerah atau dari pusat melalui mekanisme transfer. Nah, akun RK PPKD bertambah jika Satker atau Satuan Kerja menerima transfer aset seperti menerima SP2D UPGU, menerima aset tetap dari Pemda serta SP2D LS. LS itu adalah langsung ya. SKPD mencatat transaksi belanja yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kas dan non-kas. Mencatat transaksi belanja yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kas dan non-kas. Nah, yang berikutnya ini mengenai beban dan belanja ya. Beban dan belanja. Kalau pertama terjadinya itu adalah beban, berikutnya di realisasinya pada DLO-nya dicatat dia beban, setelah realisasinya dicatat menjadi belanja. Nah, jika akun di bawah ini di debit, maka akun kredit kas di bendahara pengeluaran. Misalnya, beban perjalanan dinas, beban barang dan jasa. Ini barang dan jasa ini ATK ya. Beban habis pakai, beban makan dan minum dan lain-lain. Jika ini ada di debit, maka di kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Nah, jika akun di bawah ini di debit, contohnya belanja perjalanan dinas, ini yang atas tadi ya, yang ini yang di LO ini tadinya beban, setelah realisasi dia menjadi belanja barang dan jasa, belanja habis dia pakai, belanja makan dan minum. Maka di akun kreditnya adalah perubahan sal ya, saldo anggaran lebih ya. ini yang atas ini adalah LO-nya, jurnal finansialnya, ini jurnal finansialnya, sedangkan ini jurnal anggarannya setelah terrealisasi ya. Terus di sini ada akun perubahan sal ya. Jadi kita nanti memakai akun perubahan sal di LRA
ya, akun perubahan sal. Jadi ini kalau akun perubahan sal ini nggak ada di akuntansi keuangan, adanya di akuntansi pemerintahan daerah, ya. Nah, yang pertama, jika transaksinya belanja, maka belanja di debit dan di kreditnya adalah perubahan sal. Jika transaksinya pengeluaran pembiayaan, maka pengeluaran pembiayaan debit, perubahan salnya di kredit. Nah, yang ketiga, jika transaksi pendapatan LRA, maka perubahan sal di debit, pendapatan LRA-nya di kredit. Jika transaksi adalah penerimaan pembiayaan, maka perubahan salnya debit, penerimaan pembiayaannya di kredit. Ini juga sangat penting sekali, harus diingat, biar nanti jangan bingung. Ini LRA-nya di kredit. Oke, berikutnya langsung kita masuk ke contoh soal atau contoh transaksi. Itu contoh 1, ya. Contoh 1. Ini kita masih jurnal di SKPD, ya. Di SKPD, ya. Untuk nanti ada khusus jurnal pendapatan dan belanja, jurnal pengeluaran, nanti ada khusus jurnal beban, nanti jurnal aktiva tetap atau aset tetap, nanti ada jurnal. Ini adalah jurnal secara umum yang terjadi di SKPD. Nah, contoh 1, surat ketetapan pajak daerah, yaitu pajak hotel diterbitkan 15 juta yang merupakan pendapatan SKPD. Nah, karena ini adalah surat ketetapan pajak, masih surat ketetapan pajak, maka belum diterima uangnya. Maka jurnal finansialnya adalah piutang pendapatan hotel pada pendapatan pajak hotel sebesar 15 juta. Sedangkan di kreditnya 15 juta. Nah, jurnal anggarannya ada LRA-nya, tidak ada, ya. Tidak ada karena memang tidak ada diterima uang. Ini masih hanya surat ketetapan uang. Kecuali kita sudah menerima dan mengeluarkan, maka kita akan jurnal di jurnal anggaran atau LRA. Oke, karena masih merupakan surat ketetapan. Nah, yang contoh 2, ditetapkan pendapatan retribusi parkiran 1.500.000, ini juga masih ditetapkan, uangnya belum diterima, maka jurnalnya piutang retribusi parkiran pada pendapatan retribusi LO sebesar 1.500.000. Ada nggak dia jurnal anggarannya atau LRA-nya? Tidak ada, karena belum diterima uangnya atau masih ditetapkan. Oke, jurnal ketiga, bendahara penerimaan SKPD menerima kas dari retribusi parkir halaman aula yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berarti ini sudah keluar surat ketetapannya. Nah, sekarang uangnya diterima, ya, diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Maka jurnal finansialnya kas di bendahara penerimaan, karena dia menerima, ya, kas di bendahara penerimaan bertambah, dan piutangnya di kredit berkurang sebesar 2 juta. Kenapa di kredit? Karena ini tadinya sudah ditetapkan, sudah dicatat, sebelum-sebelumnya sudah dicatat di dalam piutang. Nah, sekarang diterima. Maka kas di bendahara penerimaan pada piutang retribusi halaman aula. Itu sama dengan kalau di jasa, ya. Kalau di jasa kan dikirim atau diterima faktur pengerjaan salon. Itu kan masih faktur, berarti piutang. Nah, diterima dari debitur pelunasan faktur nomor sekian, berarti itu piutangnya di kredit. Nah, terus ada nggak dia jurnal anggarannya? Ada, karena dia menerima, ya, dia menerima berarti ada perubahan di kas pemerintah. Maka karena dia menerima perubahan saldo anggaran lebih, ya, perubahan sal di kreditnya adalah pendapatan retribusi parkir LA. Ini parkir halaman aula, ya, nanti bisa dilengkapin, ya. Terus contoh yang sebelum masuk ke contoh yang keempat, Ibu mau menjelaskan dulu antara PPKD, ini tadi yang saya bilang antara PPKD dan SKPD. Kalau di perusahaan ada perusahaan pusat, ada perusahaan induk atau cabang, ya. PPKD ini adalah pusatnya, sedangkan cabangnya adalah SKPD. Ini pusat. Antara PPKD dengan SKPD ini saling berhubungan, yang istilahnya disebut resiprokal, ya, resiprokal, adanya
hubungan timbal balik antara PPKD dan SKPD, SKPD dengan PPKD. Tadi di awal slide yang pertama Ibu udah jelaskan. Rekening PPKD akan bertambah jika SKPD menerima transfer aset. Misalnya, menerima SP2D, UP, UG, dan menerima aset dari pemerintah daerah, pelunasan belanja LS, atau menerima SP2D LS. Nah, tadi PPKD udah Ibu jelaskan apa itu PPKD, SP2D. SP2D itu udah Ibu tuliskan tadi di glosarium, itu harus dihafal, dan menerima aset dari pemerintah daerah. Pelunasan belanja LS, LS itu adalah langsung ya, atau menerima surat dari SPD LS. RK PPKD akan berkurang jika SKPD mentransfer aset ke pemerintahan daerah. Jika SKPD mentransfer aset ke pemerintahan daerah seperti menyetorkan uang ke pemerintah daerah atau ke kas daerah. Jadi inilah hubungan antara PPKD dan SKPD. SP2D surat perintah pencairan dana. UP uang persediaan, UG uang ganti, dan LS adalah langsung. Contoh keempat, bendahara penerimaan SKP menyetorkan retribusi parkir yang diterima 1.700.000 ke rekening kas daerah. Ya, bendahara penerimaan SKPD ini dipahami soalnya. Bendahara penerimaan SKPD menyetor retribusi parkir, berarti jurnal finansialnya adalah rekening koran PPKD, ya. Rekening koran PPKD akan berkurang dan kas di bendahara penerimaan berkurang. Kenapa rekening PPKD berkurang? Kenapa dia didebet? Karena yang ini adalah jurnal yang kita lakukan ini adalah jurnal SKPD, makanya dia rekening koran PPKD di debit, ya. Rekening koran PPKD di debit 1.700.000 dan kas di bendahara penerimaan 1.700.000. Nah, jurnal anggarannya ada tidak ada? Karena tidak ada hubungannya dengan kas pemerintah, karena dia menyetorkan, bukan menerima ya. Bukan menerima. SKPD itu bukan menerima ya, tapi menyetorkan. Jadi berarti tidak ada hubungannya dengan kas pemerintah. Maka hanya yang mencatat itu adalah jurnal finansial, yaitu rekening koran PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan uang kita itu berkurang. Oke, masuk kita ke contoh transaksi 5. Bendahara penerimaan SKPD, menerima kas untuk pembayaran di muka untuk pajak iklan untuk 6 bulan ke depan 1.200.000 ya, menerima. Ini menerima, dipahami soalnya ya, dipahami. Bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran di muka pajak iklan untuk 6 bulan, berarti langsung diterima di muka ya. Maka jurnal finansialnya atau jurnal LO-nya, kas di bendahara penerimaan akan bertambah dan pendapatan diterima di muka bertambah 1.200.000. Berarti ini kan utang pendapatan ya, karena kita terima di muka. Nah, ada nggak jurnal anggarannya? Ada, karena sudah diterima uangnya. Terus setelah diterima, apa perubahannya terhadap kas pemerintah? Ya, perubahan saldo anggaran lebihnya bertambah. Perubahan sal 1.200.000 pada pendapatan pajak iklan. Ya. Terus berikutnya contoh 6. Bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pajak iklan. Ya, menyetorkan pajak iklan diterima di muka ke kas daerah 1.200.000 yang tadi ya. Yang tadi ini menyetorkan ya, bukan menerima di sini ya, tapi menyetorkan. Maka jurnalnya rekening koran PPKD ya. Rekening koran PPKD di debit 1.200.000 dan di kreditnya adalah kas bendahara
penerimaan, ya. Kas bendahara penerimaan. Oke, ya, diulangi. Contoh 6, bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pajak iklan diterima di muka ke kas daerah. Nah, ini yang menyetorkan ya, tadi sudah menerima. Di sini nggak menerima lagi. Di contoh 5 tadi, di contoh 5 dia sudah menerima. Nah, sekarang dia menyetorkan. Nah, menyetorkan berarti rekening koran PPKD karena disetorkan ke PPKD 1.200.000 dan kas bendahara penerimaan berkurang 1.200.000. Ada nggak jurnal anggarannya? Tidak ada. Karena tadi sudah dicatat. Dan ini menyetorkan bukan menerima ya. SKPD bukan menerima. Tapi menyetorkan. Tadi sudah diterima di contoh 5. Nah, tadi sudah dicatat di contoh 5. Yang ini perubahan sal pada pendapatan pajak iklan. Nah, kalau di sini nggak dicatat lagi. Nanti double pencatatan. 7. Kita masuk contoh 7. Kita masuk contoh yang ke-7. Bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D untuk uang persediaan 1.500.000 atas SPP UP yang diajukan kepada PA melalui PPKD. Ini masih surat perintah pencairan dana ya, menerima surat perintah pencairan dana untuk uang persediaan. Jadi uang persediaan itu kalau di perusahaan itu sama dengan kas kecil. Ya, kas kecil. Bukan kalau di akuntansi pemerintahan daerah itu adalah uang persediaan. Nah, jurnal finansialnya adalah kas di bendahara pengeluaran, kreditnya jumlahnya 1.500.000, RK rekening koran PPKD di kredit 1.500.000. Jurnal anggaran tidak ada karena masih merupakan SP2D untuk uang persediaan, ya. Terus contoh 8, pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD 10 juta yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, ini sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, ini sudah ditetapkan sebelumnya. Nanti Ibu bisa kamu mencoba untuk menjawabnya. Pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD 10 juta yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berarti piutang ya. Berarti piutang ya, sudah diterima. Tadinya piutang. Ini seperti contoh nomor 1 dan nomor 2. Berarti nanti ada di debitnya adalah kas di bendahara penerimaan dan di kreditnya adalah piutang pajak hotel. Nah, di jurnal anggaran ada nggak? Ada. Ada ya. Ini membayar pajak karena dia membayar. Ya, ada. Lihat nanti yang di contoh 1. Oke, kita masuk ke contoh 9. Bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pajak hotel yang diterima 10 juta ke kas daerah. Ya, dia menyetorkan bukan menerima ya. SKPD itu menyetor. Nah, kalau menyetor ada nggak dia jurnal anggarannya? Tadi udah Ibu jelasin, kalau dia menyetor ada nggak dia jurnal anggarannya? Jurnal finansialnya ada. Semua jurnal, semua transaksi ini semuanya harus ada jurnal finansialnya. Ya. Yang tidak harus ada adalah jurnal anggaran atau LRA-nya. Ya, Ibu ulangi, semua transaksi ada jurnal finansialnya, tapi tidak semua transaksi ada jurnal anggaran. Nah, terus ada transaksi yang harus dicatat ke jurnal finansial dan harus dicatat juga ke jurnal anggaran. Penerimaan dan pengeluaran itu semua dicatat ke finansial dan dicatat juga ke anggaran. Tapi kalau belum diterima, kalau belum dibayarkan itu tidak masuk ke jurnal anggaran. Ya. Nah, ini bendahara penerima SKP menyetor pajak hotel yang diterima. Nah, menyetor berarti ada jurnal finansialnya ya, ada jurnal finansialnya yaitu rekening koran PPKD dan di kreditnya apa? Cari nanti di contoh yang sudah lewat yang Ibu ajarkan tadi. Nah, jurnal anggarannya ada enggak? Kalau dia menyetorkan, balik lagi nanti lihat contoh
Contoh yang ke-10. Bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi makan dan minum rapat dengan menggunakan UP, uang persediaan. Ini kan membayar, ya, membayar. Nah, berarti ada hubungannya dengan finansial dan anggaran. Nah, kalau dia membayar konsumsi makan dan minum rapat, berarti jurnal LO-nya atau jurnal finansialnya adalah beban makan dan minum rapat. Nah, sedangkan di kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran sebesar 500. Nah, jurnal anggaran ada nggak? Ada, karena dia membayar. Nanti lihat di contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ke-11, contoh yang terakhir. Bendahara pengeluaran SKPD membeli alat tulis kantor sebesar 300.000 dengan menggunakan UP atau uang persediaan. Ini sama dengan contoh yang ke-10, ya, mengeluarkan uang untuk membeli alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini bisa kamu pakai akunnya bahan habis pakai. Dia mempunyai jurnal 2 karena dia mengeluarkan jurnal finansial dan jurnal anggaran. Nah, kalau di jurnal finansialnya berarti di debitnya adalah beban habis pakai. Nah, sedangkan di jurnal anggaran nanti akan muncul perubahan sal. Perubahan salnya di debit apa di kredit? Karena perubahan salnya, karena salnya itu berkurang, maka selisih anggaran lebihnya akan dikredit. Nah, di debitnya apa? Nanti cari di penjelasan Ibu yang sudah lewat. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nanti untuk PR-nya, nanti Ibu upload ini ke GCR dan lengkapi yang belum, yang masih kosong dilengkapin, ya, dilengkapin yang masih kosong, ditulis di bukunya nanti semuanya, diselesaikan yang belum dari transaksi berapa tadi itu, dari transaksi 8, 9, 10 itu dilengkapin jawabannya. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.